Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku sekalian. Sore Bapak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, tadi pembelajaran apa tadi yang sebelum ini? Tadi matematika Bapak. Pusing ya? Iya pusing. Pusing Bapak. Iya gitu. Mas Zainul mohon dipimpin doa, jadi biar kita belajarnya tambah enak itu. Monggo silakan. Oh ya, sebelum memulai pelajaran marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Amin Ya Rabbal Alamin. Baik, di sini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ini saya tanya kepada koordinatornya atau ketua kelasnya, gimana ini Mas? Masih apakah ada yang absen atau Nggak ada, masuk izin? semua. Masuk semua. Iya, Bapak, masuk semua. Alamin. Ya sudah. Baik, kita lanjut ke pembelajaran ya. Kemarin kan kita sudah ikut dalam pembelajaran mengenai sejarah kebudayaan Islam, yaitu dinasti Bani Abbasiyah. Dan Ya, kemudian untuk hari ini pembelajaran kita yaitu mengenai tentang akhlak, yaitu sifat-sifat terpuji. Jadi Bapak sudah mempersiapkan di sini yaitu ini mengenai sifat-sifat terpuji yang kemudian yang Bapak ambil. Sebenarnya sifat terpuji itu banyak sekali. Apa sih sifat terpuji itu? Sifat yang baik Bapak. Benar. Jadi sifat terpuji itu sifat-sifat yang baik yang harus memang ditanamkan di diri seorang manusia untuk mencapai derajat manusia yang baik pula. Iya. Jadi di sini sebenarnya sifat terpuji itu banyak sekali anak-anakku sekalian. Jadi tapi di sini Bapak hanya mengambil 4-nya saja. Sebenarnya banyak sekali, misalkan ada sabar, kemudian ada pemaaf, kemudian rendah hati, qanaah itu dan sebagainya, itu banyak, itu termasuk dalam sifat yang sabar. Jadi di sini Bapak mengambil mengenai taat, ikhlas, khauf dan taubat. Ada yang tahu taat itu apa? Taat itu patuh Bapak. Oh ya benar. Taat itu patuh, yaitu artinya patuh terhadap perintah Allah dan juga mau mentaati perintahnya dan juga mau menjauhi Larangannya Bapak. Nah, itu menurut pengertiannya. Ya. Jadi secara bahasa artinya patuh atau tunduk itu namanya adalah taat. Kemudian pembagian taat. Nah, pembagian taat ini itu ada 3 macam. Artinya pembagiannya itu terhadap siapa itu ada 3. Jadi taat itu sudah ada di Quran surah An-Nisa, yaitu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, itu. Jadi di dalam Quran surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah rasulmu, dan kemudian wa ulil amri minkum, dan pemimpin di kalangan kamu semuanya. Jadi ada berapa? Yang pertama mentaati Allah yang Bapak. kedua mentaati Rasul. dan ketiga yang mentaati adalah mentaati kepada Pemimpin. Jadi ada 3 pembagiannya di sini. Kemudian contohnya, kalau kepada Allah kan pastinya tahu bagaimana cara mentaatinya, yaitu dengan cara menjauhi segala larangannya dan juga mau melakukan segala Perintahnya. Kemudian juga contohnya Rasul. Gimana Rasul cara mentaatinya? Yaitu dengan cara meneladani sikapnya dan kemudian mau belajar, mau menghidupkan Islam atau agama yang telah diperjuangkannya selama ini, yaitu ajaran agama Islam. Kemudian yang ketiga yaitu mentaati Rasul, bagaimana mentaati kepada Pemimpin. Pemimpin. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama selalu berbuat baik kepada pemerintah, artinya tidak melakukan perbuatan yang itu merusak infrastruktur dan sebagainya. Itu adalah
mendukung program pemerintah itu termasuk mentaati pemerintah. Pemerintah. Tapi Pak, mentaati Allah dan mentaati Rasul itu adalah berkaitan dengan kewajiban. Sedangkan untuk mentaati pemerintah, jika pemerintah itu berbuat salah maka tidak perlu Taati. ditaati, tapi juga harus dikoreksi. Kamu boleh mengoreksi pemerintah asalkan apa yang kamu koreksi itu sesuai dengan ajaran agama Islam. Artinya harus berdasar kepada ajaran agama Islam, tidak boleh sembarangan untuk menilai seseorang. Kemudian kita menuju ke ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Ikhlas itu rela berkorban. Nah, jadi ikhlas itu bisa dikatakan rela berkorban atau juga ikhlas itu mau berkorban gitu. Sehingga dapat dikatakan pengertiannya adalah mau mengorbankan jiwa dan raga di jalan Allah untuk menghidupkan ajaran agama. Ya, itu secara pengertian. Contohnya ikhlas. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, nah, ikhlas itu misalkan ketika kalian kemudian jalan-jalan ke suatu tempat, kemudian ada teman kalian yang kalian itu meminta uang pada kalian dengan cara kalian itu karena memang teman kalian itu merasa membutuhkan, kemudian kalian memberikan uang dengan tidak terpaksa. Nah, itu adalah ikhlas karena kalian berbuat niatan untuk menolong gitu. Semuanya itu akan dianggap sebagai, insya Allah akan dianggap sebagai pahala oleh Allah karena keikhlasannya tadi. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada khauf di sini. Nah, apa sih khauf itu? Nah, mungkin ada yang tahu. Jadi pengertiannya kalau secara bahasa khauf itu takut atau merasa rendah gitu, atau merasa cemas. Nah, jadi secara pengertian, secara definisinya, khauf itu adalah merasa takut kepada Allah karena merasa dirinya itu kurang atau selalu merasa dirinya itu bersalah kepada Allah karena dia mungkin yang pertama tidak melaksanakan ibadah dengan baik, tidak bisa melaksanakan perintahnya dengan baik dan sebagainya. Mengapa itu menjadi sifat terpuji? Karena orang yang khauf ini akan selalu waspada terhadap dirinya dan juga kepada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia itu sudah merasa dirinya itu takut, maka ketika dia akan berbuat suatu akhlak perbuatan yang tidak baik atau yang tercela, maka dia akan tidak mengurungkan niatnya atau tidak jadi untuk melakukan suatu kemaksiatan tersebut. Contohnya apa? Yaitu contohnya ketika kalian kemudian ada niatan untuk mencuri, karena kalian takut bahwasanya ada bila syadid, bahwasanya Allah itu mempunyai siksaan yang sangat pedih, maka juga kalian akan mengurungkan niat yang tercela tadi, yaitu mencuri, untuk dijadikan kemudian tidak menjadikan Anda kemudian mencuri barang-barang tersebut. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah taubat. Nah, apa sudah tahu kan kalau taubat gitu? Iya, Nah, Bapak. Tahu, Bapak. Biasanya kan sering kan ada di TV itu Iya. contohnya orang-orang taubat gitu kan tuh banyak sekali contohnya gitu. Jadi taubat itu artinya kembali. Nah, taubat itu kembali kemana? Nah, itu pengertiannya adalah kembali kepada jalan yang benar. Yang awalnya dia itu dia menuju jalan yang tidak lurus ataupun juga tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, kemudian dengan cara taubatlah dia bisa kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah, yaitu berupa ajaran agama Islam. Jadi Allah juga mengutarakan di dalam Quran surah Al-Baqarah itu, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin. Jadi Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan juga orang-orang yang mau mensucikan dirinya. Itu di Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Nah, itu sudah disebutkan di situ. Nah, kemudian jenis dan syarat tobat. Nah, ini jenis dan syarat tobat itu jenisnya untuk kalian ketika bertobat itu harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama
kalian itu harus merasa bahwa apa yang kalian lakukan adalah hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Artinya kalian merasa bersalah sekali gitu kan. Kemudian yang kedua, kalian itu berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, dan yang ketiga adalah kalian meninggalkan hal-hal yang kalian lakukan tadi, sehingga maksudnya meninggalkan kemaksiatan yang kalian lakukan tadi, sehingga tiga-tiganya harus terpenuhi. Bagaimana kalau tiga-tiganya tidak terpenuhi? Maka syarat diterimanya taubat maka itu tidak sah. Nah, itu yang dikatakan Imam Nawawi. Nah, dari ketiganya itu, dari keempat 1, 2, 3, 4, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai hal ini, silahkan. Iya Bapak, saya tanya Bapak. Ya, silakan Mas Yunus. Kegunaan sifat terpuji ini untuk apa ya Bapak? Nah, baik, digunakan ya anak-anak, bahwasanya sifat terpuji itu digunakan oleh manusia untuk memberikan sifat kemanusiaannya itu agar dia itu selalu dalam kondisi baik. Apa-apa yang dilakukannya adalah hal-hal yang positif atau dalam tanda kutip adalah kebaikan. Jadi dengan adanya sifat terpuji ini akan memupuk jiwa seorang manusia menjadi insan yang baik atau insan yang berakhlakul karimah. Nah, sehingga nanti akan tiba saatnya ketika dia menjadi orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah dengan beriman secara penuh. Nah, itu adalah produk atau hasil yang akan diperoleh ketika mereka sudah mempunyai sifat terpuji ini. Karena Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran itu, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisiku menurut katanya Allah yaitu orang-orang yang mau bertakwa. Nah, bertakwa itu jalannya banyak sekali, salah satunya harus memiliki sifat terpuji ini gitu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Sudah nak, sudah Bapak. Sudah. Baik, terima kasih disampaikan. Jangan lupa juga nanti juga dari kesimpulan yang kita dapat ini. Nah, ini harus disimpulkan karena memang pembelajaran itu yang terpenting adalah kesimpulan didengarkan gitu ya. Bahwasanya sifat terpuji itu adalah ada 4 di sini kita membahasnya ya. Yang pertama, kalau dilihat dari sifat terpuji itu adalah sifat yang baik. Bapak. Nah, jadi hal-hal yang sifat-sifat yang baik itu namanya sifat terpuji. Kemudian di sini ada taat itu artinya apa? Taat itu Patuh. apa? Patuh. Kemudian ikhlas artinya apa? Rela berkorban. Rela berkorban. Khauf yaitu takut. Kemudian dan taubat artinya kembali ke jalan Allah. Jalan Allah atau jalan yang benar. Dan kemudian banyak tadi contohnya pengertian dan juga pembagiannya taat itu ada 3, yaitu yang pertama taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah. Kemudian ikhlas juga tadi sudah dikatakan bahwasanya ikhlas itu mau menerima dengan rela atau mau rela berkorban dan sebagainya, itu dikatakan ikhlas. Ketika kalian mau rela berkorban untuk kebaikan itu akan dihitung pahala. Tapi kalau kemudian kalian tuh rela berkorban tapi untuk kejelekan, itu namanya tidak boleh atau nanti terjerumus ke dalam dosa. Kemudian ada khauf yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak, artinya rasa takut, takut kepada Allah, takut kepada Rasulnya dan sebagainya. Taubat juga gitu, kembali ke jalan yang benar. Nah, itu saja. Dan juga jangan lupa di latihan akhir, nah itu di situ ada pilihan ganda, nanti dikumpulkan dan nanti dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dikumpulkan ketika minggu depannya. Sebelum kita akhiri karena mungkin jamnya sudah mepet, saya harapkan kepada anak-anak sekalian semoga kalian menjadi siswa-siswaku atau peserta didik yang mempunyai sifat terpuji, dan itu bisa digunakan ketika kalian sudah ada terjun di masyarakat, tidak hanya mengerti saja tapi juga mau mengamalkan. Baik, sebelum kita tutup, saya tutup dengan doa. Akhir majelis berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim.
Allahumma haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila warzuqna tinaba. Subhanaka rabbil Bil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin.